Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, Pak Ketua PW, teman-teman penasihat, senior-senior saya nih, yang dua di depan ini orang luar biasa nih. Di sebelah saya Ketua MDS Rijalul Ansor dan segenap para pengurus, para senior, para ustadz. Ya, tak lihat semua senior-senior saya semua di sini. Saya susah kalau disuruh mau itu hasanah ini. Angel lulusannya. Jadi judulnya mau itu hasanah, tapi yang mau dikasih mau itu orang-orang yang sudah udah hasanah semua, kan repot jadi. Oh, ada yang belum punya hasanah ya? Lagi mencari, nggak apa-apa. Begini ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya akan mencoba berbicara tentang kisah atau cerita dari Isra dan Mi'raj dan sedikit hikmah yang biasa saya ambil dan biasa saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari. Mau dipraktekin monggo, enggak juga enggak apa-apa, enggak penting-penting amat. Kita ambil di surat Al-Isra aja dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya berapa menit ya? Oh jangan. Hah? Ya enak kalian dengerin sambil makan, sambil ngopi lah, saya ngomong itu. Apa ya? Tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa, tapi santai ya, santai. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suatu saat ketika saya ketemu dengan Ustaz Nakhai sama teman-teman juga, beliau tuh pernah bilang begini sama saya, Ustaz, coba cari ayat-ayat Al-Quran, terus kaji ayat-ayat Al-Quran, kaji akhir ayatnya ketika Allah menyebutkan sifatnya. Ketika Allah menyebutkan sifatnya, apa hubungan sifat Allah dengan kalimat sebelumnya? Jadi begitu kan sama Kiai, sama Ustaz Nakhai. Di surat Al-Isra itu kan Allah bercerita tentang Isra, Allah bercerita tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Setelah cerita itu, Allah bilang linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Terus Allah bilang innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Hubungan mendengar dan melihat dengan kalimat sebelumnya itu apa? Terus itu begitu kan, biar gak cuma baca ayat terus dipakai, jangan. Terus itu begitu kan sama guru saya, dan alhamdulillah saya betul-betul ngaji dan luar biasa memang. Cerita tentang Isra dan Mi'raj, kalau teman-teman baca di kitab Al-Barzanji atau teman-teman sini pernah ngaji Barzanji ya? Belum pernah ya? Hah? Baca aja ya? Ngajinya belum? Bukan berjanji, Al-Barzanji belum pernah ya ngaji itu ya? Wah, itu pada kitab luar biasa itu. Ya iya, nanti giliran nih Ustaz-Ustaz ini ngaji nih beneran. Itu kitab luar biasa. Setidaknya kita itu ya kitab itu ya dikaji. Karena Al-Barzanji itu bukan cuman keramat dalam bacaan, tapi juga keramat dalam isi. Saya di Karangasem itu beberapa tempat sudah betul-betul ngaji kitab Al-Barzanji. Betul-betul dikaji, artinya isinya itu dikaji. Itu luar biasa, keren kitab Al-Barzanji. Kitab yang padat dengan ilmu. Di Barzanji, walaupun di Al-Barzanji untuk cerita tentang Isra itu tidak begitu banyak, tapi sepintas
Habib Ja'far itu mengatakan bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj, karena peristiwa Isra itu perjalanan hiburan, perjalanan ngaji, perjalanan pelantikan, dan perjalanan suci. Itu Isra dan Mi'raj ya. Perjalanan ngaji, hiburan, pelantikan, pelajaran suci. Karena Isra itu bukan cuma Nabi Muhammad SAW melakukan Isra, enggak. Banyak Nabi yang sudah melakukan Isra lebih dulu, tapi memang yang paling populer itu adalah Isra-nya Nabi. Isra pertama, kalau Isra pertama yang menjalani Isra itu Nabi Yakub alaihissalam yang melakukan Isra, tapi tidak seluar biasa Nabi Muhammad, enggak. Karena Nabi Yakub alaihissalam beliau kan dijuluki Israel. Isra itu artinya hamba Allah, orang yang melakukan perjalanan malam hari. Il itu artinya hamba Allah, bahasa Ibrani. Israel itu artinya hamba Allah yang melakukan perjalanan malam hari. Saya tadi juga Isra ke Karangasem, pulang dari sini Isra ke Karangasem. Israel. Yang pertama dijuluki begitu tuh Nabi Yakub. Karena ceritanya Nabi Yakub punya saudara kembar namanya Asia atau Aish. Ya, kalau di kitab Qisasul Anbiya itu namanya Aish. Di kitab-kitab lain namanya Asia. Punya saudara kembar namanya Aish atau Asia. Bapaknya Nabi Yakub punya anak namanya Yakub. Nabi Ishak punya anak kembar namanya Yakub dan Aish. Dua-duanya ini nggak cocok. Ya, nggak cocok. Yang Yakub itu orangnya baik, anak yang soleh, sedangkan yang Aish itu anaknya yang Gus beri Gus. Wah, mau sok Gus dengerin saya ceramah ini. Sama. Nah, jangan Gus. Nggak pantas. Nggak pantas Gus. Yakub itu punya saudara kembar namanya Is. Karena setiap hari tinggal satu rumah, itu nggak cocok. Didamaikan oleh bapaknya Nabi Ishak itu nggak bisa, karena Is itu selalu berontak. Ya. Karena selalu berontak, akhirnya Nabi Yakub itu pindah dari Palestina, pindah ke Irak. Nah, di tengah perjalanan itu dia dilakukan perjalanan malam hari. Karena tahu Nabi Yakub pindah rumah, dikejar sama Aish. Nah, di tengah jalan Nabi Yakub dilantik oleh malaikat Jibril sebagai Nabi dan Rasul. Karena perjalanannya dilakukan malam hari, akhirnya beliau dijuluki sebagai Israel. Makanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Gitu loh. Itu kalau disebut Israelnya. Ya. Nah, iya, Israel itu perjalanan malam hari. Kalau perjalanan siang hari namanya tamasya. Loh kan di Quran begitu kok. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Famshu itu kan dari fi'il masya yamshi atau tamasya, melakukan perjalanan siang hari. Dialah yang menundukkan kepada kalian bumi itu, famsu fi manakibiha, maka kalian lakukan jalan-jalan, wa kulu mir rizki, dan kuliner. Akhirnya sampai sekarang dijadikan dalil wisata kuliner. Nah, itu ngaji tuh. Iya, tapi ya enakan tamasya daripada Israel. Karena kalau Israel kan malam-malam atau ada apaan, nggak ada apa-apa malam. Enakan tamasya. Tapi ternyata dilalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan pada waktu malam hari Isra. Alhamdulillah. Sambil ngopi ya? Boleh ya? Oh jangan, kalau yang lain terserah sudah, saya nanti aja. Nah, ayat kalimat terakhir dalam ayat Al-Isra itu, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi pertanyaannya, apa yang didengar oleh Allah dan apa yang dilihat oleh Allah, sehingga terjadi peristiwa Isra dan harus begitu. Makanya Allah tuh bilang, enggak, aku tuh dengar dan aku lihat apa yang terjadi padamu. Akhirnya terjadilah subhanalladzi asra bi'abdihi. 3 tahun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, 3 tahun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, kita tahu kalau kita baca kitab sejarah baik di Rahiqil Maktum atau kitab-kitab yang lain, 3 tahun sebelum peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami masa pemboikotan
di babul muqata'ah, kalau di kitab Rahibul Maktum, Nabi itu mengalami masa pemboikotan atau masa embargo ketika orang-orang kafir itu sudah putus asa untuk menghentikan atau menghalangi dakwahnya Nabi. Nabi itu nggak bisa dihalangi, dan mereka nggak bisa nyerang Nabi, nggak bisa nyerang, nggak bisa ganggu, nggak bisa nyakitin. Kenapa? Karena di sisi Nabi masih ada dua sosok yang luar biasa, yaitu ada Abu Thalib dan juga ada Sayyidah Khadijah. Makanya dakwah pertama itu aman. Siapa yang mau menghalangi? Mentok-mentoknya orang kafir itu bisanya hanya merayu atau membujuk Nabi agar berhenti dari dakwah, itu aja. Nyakitin nggak bisa, mau mukul nggak berani. Kenapa? Ada Abu Thalib, ada orang kuat di sebelahnya Nabi. Dari sisi kesukuan, Abu Thalib itu kuat. Dari sisi pendanaan, Sayyidah Khadijah juga kuat. Jadi betul-betul kuat, dan Nabi itu betul-betul aman. Nah, apa yang dilakukan oleh orang kafir? Akhirnya orang-orang kafir, kepala-kepala sukunya kumpul di perumahan Bani Kinanah. Ya, di mana tempatnya saya nggak tahu, tanya yang sudah berangkat haji. Bani Kinanah itu di mana? Udah nggak tahu ya. Gampangnya itu tempatnya di Syi'ib Abu Thalib, perkampungan Bani Hashim. Nah, nanti cari kalau teman-teman umroh atau haji, cari tempat itu. Karena Nabi mengungsinya di sana. Nabi itu tinggal sementara, katanya Abu Thalib lebih karena kondisi sudah tidak kondusif lagi, mending pindah dulu sementara. Akhirnya Nabi bersama pengikutnya tinggal di perumahan Bani Hashim. Ya. Atau ya Nabi loh ya, rapat orang-orang kafir itu di perumahan Bani Kinanah. Di perumahan Bani Kinanah, beberapa kepala suku itu menghasilkan beberapa kesepakatan tentang gimana caranya menghentikan dakwah Nabi. Akhirnya dapatlah kesepakatan itu. Di antara bunyi kesepakatannya, satu, dilarang berjual beli dengan Muhammad dan pengikutnya. Terus pokoknya nggak boleh. Dua, nggak boleh menikah atau dinikahi oleh Muhammad dan pengikutnya. Tiga, nggak boleh bertamu dan ditamui oleh Muhammad dan pengikutnya. Empat, nggak boleh ngomong atau menjawab panggilan dari Muhammad dan pengikutnya. Jadi yang dilarang itu orang-orang sekitar. Jadi kayak begini, saya mau dihalang itu ke sini nggak bisa. Akhirnya gimana? Gampang, PW-nya bilangin sama anak buahmu, pokoknya nggak boleh hadir. Loh, saya nggak dihalangin. Saya bisa aja datang ke sini, tapi yang datang nggak ada. Akhirnya dibuat begitu. Nabinya nggak bisa dihalangi, tapi kepala suku semuanya ngomong sama bawahannya, pokoknya nggak boleh ada yang mendekat kepada Muhammad dan pengikutnya. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya kan Nabi pindah. Begitu Nabi pindah, gimana caranya dapat makan? Ya sudah gampang, cari orang luar Mekah yang mau jualan ke kota Mekah, cekat mereka di jalan. Apa yang terjadi? Orang kafir pun ikut nyegat di jalan. Ketika terjadi tawar-menawar, orang kafir nawar lebih mahal. Misal gandum nih, sekilo harga 1 dinar, mereka tawar, enggak, jual sama saya 10 dinar. Oh, gimana caranya kelompok Nabi dan pengikutnya nggak bisa makan dan nggak bisa belanja. Itu yang terjadi loh ya. Itu selama 3 tahun, dan itu lumayan berat, betul-betul berat. Nah, awalnya itu masih enak karena sahabat Hikam, sepupu dari Sayyidah Khadijah, itu masih bisa ngantar makanan. Nanti saya ceritakan kenapa seperti itu. Awal-awal itu masih enak, awal-awal setahun masih enak, 2 tahun masih enak. Tahun ketiga Hikam itu ketahuan sama Abu Jahal dan lain-lain, itu ketahuan. Akhirnya Hikam pun ikut ditahan, nggak boleh ngirim makanan ke Syi'ib Abu Thalib. Pokoknya betul-betul parah kondisi Nabi dan pengikutnya. Sampai waktu itu ya banyak juga anak-anak yang meninggal aja karena makan daun kering, atau ya tumbuh-tumbuhan itu dimakan. Ya gimana lagi, karena kondisi yang terlalu sulit. Mau minta tolong sama siapa? Nggak bisa, pokoknya nggak boleh minta tolong sama siapapun. Nah, perjanjian itu ditulis di suhuf, di sohifah, ditandatangani oleh beberapa kepala suku dan ditempel di dalam dinding Ka'bah. Cuman uniknya, kop suratnya tulisannya Bismika Allahumma. Loh, keren kan? Ngeblokir Nabi, tapi kop suratnya pakai tulisan Bismika Allahumma. Wah, itu yang bikin masalah ya orang ini.
Itu pemboikotan. Kita bisa ngebayangin gimana beratnya perjuangan Nabi. Selesainya pemboikotan itu, masa pemboikotan itu karena perjanjiannya itu habis. Ada beberapa keluarga dari Bani Quraisy, yang mulai nggak suka dengan pemboikotan, ya. Termasuk salah satunya adalah Mut'im bin Adi, ya. Termasuk Mut'im bin Adi, Al-Bukhturi, ada beberapa orang. Sini Ustaz, wah ini senior malah hilang ilmu saya nanti kalau senior ikut dengerin. Barakallah, sehat. Repot kalau ngaji didampingi senior itu bisa blank. Anggap aja nggak bisa, nggak ada gede-gede kayak gini. Anggap nggak ada gimana? Tak lanjut. Nah, selesainya masa pemboikotan itu dikarenakan ada beberapa kepala suku itu yang sesungguhnya nggak suka dengan peristiwa pemboikotan. Hanya ngajak nyari kawan sejumlah 5 orang itu untuk ngomong sama Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pemrakarsa dari pemboikotan itu. Ngajak gimana caranya biar boikot itu dihentikan. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab itu ngotot. Mereka tetap ya dengan aturan yang tidak tertulis itu bunyinya begini: selama perjanjian itu masih tertulis dan ada, maka selama itu perjanjian harus tetap berlaku. Aturan tetap harus berlaku selama tulisannya masih ada. Lu salahnya Abu Lahab ngomong kayak gitu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyuruh rayap itu disuruh masuk ke dalam Ka'bah, disuruh makan suratnya. Surat itu beneran habis begitu Mut'im bin Adi, Al-Bukhturi dan teman-teman 5 orang itu menghadap ke Abu Jahal. Akhirnya terjadi taruhan nih. Udah kita taruhan aja deh. Kalau perjanjian itu masih ada terserah Muhammad mau diapain. Tapi kalau perjanjian itu nggak ada, ayo kita hentikan boikotnya. Lalu ditantang begitu, sama-sama berani masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata perjanjiannya habis. Yang tersisa cuma tinggal kop surat tulis Bismika Allahumma. Tuh kan. Kerennya Allah itu kalau sudah ngasih solusi itu begitu. Kerennya Allah, tanpa kita tahu ternyata Allah perintahkan rayap untuk bantuin. Selesai kan? Itu kalau orang hasbunallah wa ni'mal wakil itu ya begitu. Nah ya, kita bisa ngebayangin ya gimana sulitnya Nabi dan sahabat pada waktu itu. Makanya saya kadang-kadang agak gimana gitu kalau ada orang yang ngomong enak ya hidup di zaman Nabi, bisa ketemu Nabi, bisa sowan Nabi, bisa ngobrol bareng sama Nabi, enak ya kayak gitu. Bilang iya kalau kuat enak aja ngomong. Loh kayak gitu loh, kita nggak bakal bisa menyamai imannya para sahabat itu sudahlah. Sulit. Loh ini masih ada kopi, ada jajan aja sulit ngumpul, kok apalagi nggak ada ya. Nggak segampang itu perjuangan di masa-masa awal. Selesai di situ, selesai nggak urusan, nggak selesai. Walaupun pemboikotannya selesai, muncul masalah baru. Jadi Nabi itu ya ketemu masalah demi masalah. Ya dapat masalah itu harus alhamdulillah. Dulu karakter Ansor itu dapat masalah itu harus alhamdulillah, bukan innalillahi alhamdulillah. Ya Gus, alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Soalnya pakai saya itu melatih setiap masalah itu harus bilang alhamdulillah, walaupun sambil nangis terserah, yang penting alhamdulillah dulu. Kenapa begitu? Karena kalau katanya Ibnu Athaillah, an-na'imu wa in tanawwa'at madhahiruhu ama huwa li zuhurihi wa iqtirabihi, wal adzabu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa lihtijabihi. Bukan urusan nikmat atau azab, bukan, tapi urusan siapa yang ngasih. Harus begitu pikirnya ya.
Loh, ketika Allah kasih masalah, bukan karena masalahnya yang ngasih Allah. Lo dikasih itu harus alhamdulillah. Lo jimat lo, masalah itu jimat enak aja. Ya asal jangan terus-terusan. Kalau boleh nawar deh, kalau boleh nawar ya mending enggak. Tapi kan kadang-kadang memang nggak bisa nawar. Selesai masalah pemboikotan 3 tahun, muncul masalah baru. Apa itu? Meninggalnya Abu Thalib sebagai pendukung utama dari dakwahnya Nabi. Sekalipun Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi Nabi tetap agak-agak sedih juga. Sebagai manusia tentu Nabi sedih. Makanya waktu itu dia disebut dengan Amul Hazan atau Amul Huzni. Walaupun saya sendiri nggak begitu setuju dengan istilah itu, nggak setuju. Abu Thalib wafat, beberapa minggu kemudian Sayyidah Khadijah juga wafat. Habis ya, 3 tahun masalah, meninggal Abu Thalib, kemudian meninggal juga Sayyidah Khadijah. Artinya apa? Ujian Nabi betul-betul berat. Kejadian betul ketika Nabi mau berangkat ke masjid, dihalangi oleh orang kafir, dihalangi, dicegat, kemudian Nabi itu dimandikan sama lumpur dan kotoran. Betul-betul mandi. Sehingga waktu itulah mulai gangguan kepada Nabi secara fisik itu ya setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Sebelumnya nggak ada. Setelah itu baru ada gangguan secara fisik. Nabi pulang. Ketika Nabi pulang dibersihkan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu nangis. Sayyidah Fatimah nangis. Sayyidah Fatimah itu bilang, wahai Abah, saat dulu ketika masih ada kakek, ada umi, itu tidak ada kayak gini. Tapi jawaban Nabi gimana? Nabi bilang, atahzani ya bunayyah, wahai putriku, kamu tidak usah sedih, tidak usah susah. Innallaha ma'abika, Allah itu masih bersama bapakmu. Pernah nggak kita ngomong kayak gitu? Tenang, masih ada Allah. Pernah nggak? Kapan kita ngomong kayak gitu? Ayo, kapan kita pernah ngomong kayak gitu? Masa jadi status toh. Masih ada BRI. Nah kan balik-balik begitu. Bang, masih ada ATM aman, masih ada kiris aman, nggak ada makan tenang, ada GoFood. Kita selalu tenang, masih ada A, B, C, D. Jarang kita mengatakan tenang, masih ada Allah. Loh, Nabi itu begitu. Loh, Ibnu Athaillah itu bilangnya begitu. Kalau Allah sudah kangen sama hambanya, maka orang-orang di sekitarnya akan disingkirkan Allah. Kenapa? Biar orang itu ngadunya sama Allah. Makanya dikangen Allah berarti enak apa enggak enak? Nah, bingung jawabnya. Enak atau enggak? Nah, bingung mau jawab. Hah? Lalu saya mau minta tolong sama A nggak bisa, B nggak bisa, C nggak bisa, D nggak bisa, semuanya disingkirkan oleh Allah. Dikasih sibuk, dikasih nggak sempat, dikasih nggak punya, dikasih nggak mau, poin semua disingkirkan. Maksudnya Allah bilang, sini ngadu sama aku. Saking Allah kangen sama hambanya. Kadang-kadang disayang Allah itu kayak gitu rasanya. Dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya jadi enak mana? Ketika kita anggaplah kita punya saudara, punya teman akrab, punya teman dekat, terus kita minta tolong, dilalah mereka bilang enggak, saya enggak mau. Sakit hati enggak? Lu sakit hati, padahal maksud Allah jangan bantuin dia biar dia ngadu sama aku. Lu Allah itu begitu kan, Nabi itu semua disingkirkan. Katanya Said Ramadan Al-Buti, kalau teman-teman pernah ngaji kitab fikih sirah, ya begitu. Maksudnya Allah menyingkirkan orang-orang dekat Nabi biar tawakalnya Nabi, ikhtiarnya Nabi itu 100% karena Allah, bukan karena dilindungi, bukan karena didukung, enggak, tapi betul-betul karena Allah. Itu enggak gampang loh pelajaran begitu. Sulit, beneran sulit. Lu mau ngadu gimana? Lo dilatih langsung sama Allah itu harusnya alhamdulillah, tapi biasanya kitanya nangis. Ya Allah, nggak ada yang peduli sama saya, Allah. Lo kata Allah, sini makanya ngadu sama yang lain. Lo kita setiap hari baca hasbunallah wakil ni'mal maula wa ni'mal nasiru wala haula wala quwwata illa. Lo syaratnya itu tuh jangan minta tolong sama orang. Gimana? Yakin opo. Makanya kalau saya pengajian di Karangasem, kebanyakan orang itu kebalik dalam konsep tauhid itu kebalik. Harusnya minta dulu sama Allah, baru minta sama temen, itu yang bener.
Misal nih, saya butuh uang nih, saya butuh uang. Dan saya mau minta sama Kusnadi misal. Ya, saya minta sama Kusnadi. Saya bilang dulu sama Allah, ya Allah saya butuh uang. Terserah lewat manapun, tapi saya dulu ke teman-teman, tapi tolong titipkan uang itu ke salah satu teman saya. Lalu saya begitu doanya. Baru saya bilang, Gus punya uang enggak? Enggak punya. Oh berarti bukan dia yang dititipin. Minta lagi sama yang lain. Yang penting saya minta dulu sama Allah. Lalu kalau saya minta dulu sama teman, baru minta sama Allah, wah bahaya itu. Masa Allah ya nomor 2 kan? Enggak bisa. Buat saya Allah itu yang nomor. Terus begitu. Hah? Ya, ini masalah nggak dikasih ya terserah. Yang penting kan sudah minta. Lanjut ya. Jadi hikmah itu begitu, biar betul-betul bersama dengan Allah, hanya berdua. Ketika di Mekah itu dihalangi, Nabi coba dakwah ke Taif. Kita tahu ya, Taif itu tempat masa kecilnya Nabi ketika beliau tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah. 4 tahun beliau tinggal di situ. Ketika masa kecilnya beliau betul-betul disayang. Tetapi ketika beliau nyoba dakwah ke Taif, ternyata oleh orang-orang Taif itu ditolak. Bukan hanya ditolak, Nabi minta suaka pun itu dibohongin. Nabi itu kan minta suaka, minta perlindungan. Ya sudah, kalau emang dakwahnya nggak diterima, tolong biarkan aku keluar dengan aman, atau sebisa mungkin tolong lindungi aku. Lo orang-orang Taif ketika itu mengatakan, iya sudah, yang penting kamu keluar, jangan balik ke sini lagi. Itu dijamin keamanannya. Tapi yang terjadi, begitu Nabi keluar dari Taif, justru orang-orang Taif melempari Nabi. Dilemparin Nabi itu sampai betul berdarah-darah. Dan ketika itu yang melindungi Nabi namanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi, yang jadi tameng hidupnya Nabi. Ya, akhirnya Zaid yang babak belur. Tapi Nabi juga berdarah ketika itu. Nah ketika itu makanya wajar malaikat itu marah, itu wajar. Padahal malaikat itu punya nafsu enggak? Punya? Enggak ya? Nah, terus gimana marahnya dong? Berarti bisa ya marah tanpa nafsu, bisa ya? Loh ya. Di cerita sejarah malaikat marah apa enggak? Marah. Tapi malaikat juga enggak punya. Nah, terus gimana caranya marah tanpa nafsu? Bingung. Ini gimana sih baca? Tapi diceritain begitu, dicerita begitu. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Begitu Nabi keluar, Nabi mampir ke kebun kurma miliknya Utbah dan Syaibah. Beliau di situ disambut dan dilayani oleh yang namanya Adas, orang Nasrani pengikut Nabi Yunus alaihi salam. Terjadi dialog antara Nabi dengan Adas. Akhirnya Adas itu masuk Islam. Selesai dilayani oleh Adas, Nabi keluar dan muka Nabi itu agak sedih. Nah ketika itulah Nabi kemudian curhat atau cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang saya sering mengamalkan doa itu. Nabi bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ila man takiluni amri ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, hanya kepadamu aku ngadu sekarang, karena kesana kemari udah nggak bisa ya. Kekuatanku sudah mulai melemah, usahaku sudah mulai dibatasi, dan aku mulai dihinakan oleh orang-orang. Ila man takiluni amri, kepada siapa engkau akan serahkan urusanku? Ke orang jauh yang bakal memusuhiku, atau kepada musuh yang sudah mulai menguasaiku? Tapi illam yakun alayya ghadabuka fala ubali, yang penting engkau tidak marah, aku tidak peduli sama yang lain. Lu pernah ngamalin doa begitu? Tidak pernah? Wah, apa? Hah? Lu justru karena banyak persoalan ngadunya sama Allah. Illam yakun alayya ghadabuka fala ubali, yang penting engkau tidak marah, aku tidak peduli sama yang lain. Betul. Yang penting engkau tidak marah, engkau tidak murka, tidak apa-apa, sudah mau gimana pun terserah, sudah. Lakal utbah hatta tardo, pokoknya aku bakal terus usaha sampai engkau ridho kepadaku. Wala haula wala quwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena bersamamu. Itu doanya Nabi. Makanya harusnya diamalkan di sini. Oh, nggak ada yang hafal loh, gimana? Kalau mau ngafalin tak kasih, kalau mau ngafalin, kalau enggak.
Mau tak kasih cuman dilipat-lipat taruh di kantong, udah lupa sudah. Apa ya? Lalu doa keren, doa luar biasa. Dan ketika Nabi ngadu begitu, turun dua malaikat. Jibril itu datang bilang sama Nabi, ya Muhammad, Allah mendengar keluhanmu, Allah mendengar ceritamu, Allah mendengar pengaduanmu, tinggal engkau bilang. Allah sudah siapkan dua malaikat yang disiapkan untuk membantumu. Dua malaikat turun bilang sama Nabi, ya Muhammad, kalau engkau mau kuangkat dua gunung ini, kulemparkan kepada mereka. Tapi justru jawaban Nabi yang luar biasa. Coba cek di kitab Al-Barzanji. Walakin arjullaha ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap dari sulbi orang-orang Taif itu dilahirkan orang-orang yang akan menghamba kepada Allah dan tidak akan mensyirikkan Allah. Nabi habis ngadu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menyakiti. Nggak ada doa jelek, itu nggak ada. Nabi itu karena hatinya terlalu polos, terlalu bersih, makanya nggak punya doa jelek, itu nggak punya Nabi. Ini doa-doa yang keren begitu. Ada di kita berjanji. Walakin arjullah ayyukhrija min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Dan saya ajarkan ke teman-teman di Karangasem, saya ajarkan ketika dizalimi, ketika disakitin, ketika kita betul-betul marah, cobalah doakan yang terbaik untuk orang-orang yang menyakiti kita. Tuh, keren kan? Di antara doanya orang yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa orang yang terzolimi. Sehingga kalau dizolimi, cobalah doakan yang terbaik. Kalau nggak bisa doain orang lain, doain diri sendiri. Kesempatan. Maksudnya gini loh, misal saya lagi dizolimi nih sama Sadi, lagi parah-parah, contoh ya sama Papa, misal contoh loh ya, lagi dihabisin, misal usaha saya dihalangi, misalnya ya, pembeli saya dihalangi, kerjaan saya diganggu, betul-betul dizolimi, saya marah nih karena dizolimi, maka saya akan mendoakan, pilihannya cuma dua, doakan kebaikan untuk dia atau doakan kebaikan untuk diri saya sendiri, karena doa orang yang terzolimi tidak akan pernah ditolak. Tapi seringkali ketika kita dizolimi, doanya baik atau jelek? Nah kan, maka yang terkabul akhirnya yang jelek-jelek. Kitanya dapat jelek, orangnya juga dapat jelek. Karena ketika kita berdoa, malaikat sebelah kita langsung bilang amin walakal mislu. Tuh kan, takut pasut. Gitu kan. Lo bukan juru, ini pelajaran anak SD. Dari SD kita sudah dipelajari malaikat itu ada 10 yang wajib diimani, kan begitu? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, siapa? Udah. Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir. Yang terus di sebelah kita kanan kiri itu ada Raqib dan Atid. Di Al-Qur'an dikatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di sekitar manusia itu selalu ada malaikat yang menjaga mereka dari urusan-urusan Allah. Manusia itu selalu dikawal oleh malaikat. Lihat ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, malaikat tinggal bilang amin. Kalau bilang jelek, malaikat juga tinggal bilang, lu pelajar kok menjerubi. Terlalu lulusan SD dulu. Akhirnya nggak, pas pelajaran itu lagi tertidur lagi ya. Itu kita belajarnya di situ. Dah. Selesai Nabi ngadu, selesai Nabi mendapatkan pertolongan langsung dari Allah, Nabi pulang. Ya, Nabi pulang. Ketika pulang, Nabi itu sempat kumpul di wilayah Mina. Makanya sampai sekarang Mina itu jadi tempat bersejarah. Saya dari dulu itu tidak pernah terima Mina itu digeser jadi Mina Jadid, itu saya tidak pernah terima. Saya mesti bilang ke petugas haji teman-teman saya ya, atau jamaah haji, mampir ke Mina lama, jangan Mina baru, karena
yang mustajab itu Mina lama, bukan Mina yang baru. Di Mina lama itu Nabi mengislamkan orang ketika penduduk Mekah itu menolaknya. Di antara yang masuk Islam itu adalah As'ad bin Zurarah, sahabat pertama yang mengikuti Jumatan pertama, namanya As'ad bin Zurarah. Orang Madinah, kaum Khazraj lari ke Mekah hanya untuk masuk Islam. Itu tempatnya itu di Mina, tapi Mina lama, bukan Mina Jadid. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Itu tempat bersejarah, itu tempat makbul. Makanya di Ad-Diba itu disebutkan walanal ma'la wa haitsu Mina fa'laman hadza wa kun wa kuni, mampiro ke Mina. Karena Mina itu tempat bersejarah. Tempat di situ Allah menghibur Nabi dengan masuknya 6 orang Madinah ketika penduduk Mekah semuanya menolak. Itu di antara hiburan Nabi. Nah, karena banyaknya masalah, banyaknya musibah, ulama ketika itu menyebut tahun itu sebagai tahun duka cita atau tahun kesedihan. Cuman jadi aneh kalau di Al-Quran dikatakan ala inna awliya Allahi la khaufun walahum yahzanun. Kalau walinya aja tidak khawatir dan tidak susah, kenapa nabinya harus susah? Loh ya, berarti ada nggak tahun kesedihan? Nah, bingung ya. Ya hanya istilah aja, padahal ya hanya istilah aja. Tapi tidak apa-apa mau disebut begitu, terserah lah. Karena sebagai manusia tentu kita melihatnya yaitu musibah demi musibah yang dialami oleh Nabi. 4 tahun, loh kenapa 4 tahun doa Nabi? Emang Nabi tidak pernah berdoa? Bukan masalah berdoa atau enggak. Ada masanya ketika Allah sayang, doa itu malah nggak diterima. Betul ya? Ada masanya ketika Allah sayang, doa itu nggak diturutin. Itu ya karena sayang. Ya sama lah kayak orang tua ketika anaknya minta sesuatu nggak diturutin. Kenapa? Karena sayang. Lu anak SD minta motor diturutin apa enggak? Enggak, kata si anak, bapak enggak sayang. Jawaban si bapak gimana? Justru karena sayang makanya enggak ngasih. Loh, angel kan? Yang begitu itu harus justru karena Allah sayang, makanya entar dulu, latihan dulu biar betul-betul kuat. Latihan dulu biar betul-betul pintar. Latihan dulu biar betul-betul penuh perasaannya kepada Allah. Nah, setelah mengalami rangkaian musibah, Nabi ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru turun perintah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, begitu loh. Ini luar biasa loh ya, gangguan demi gangguan, masalah demi masalah, belum lagi bulian dari orang-orang Mekah. Ketika orang-orang Mekah bilang sama Nabi Muhammad, makanya wahai Muhammad, kamu itu jangan sok jadi nabi. Tempatnya nabi itu di Palestina, bukan di Mekah, di Baitul Maqdis, bukan di Masjidil Haram. Ngapain kamu di sini? Nabi itu semuanya kiblatnya ke sana. Ngapain kamu di sini? Nabi itu ke tempatnya Nabi Musa, ke tempatnya Nabi Ibrahim, ke tempatnya Nabi Isa, bukan di sini. Gitu loh. Lo dibully terus begitu. Nabi itu minta, ya Allah, mbok ya saya dipertemukan. Akhirnya betul-betul dipertemukan oleh Allah. Makanya peristiwa Isra itu dari Masjidil Haram ke Madinah, ke Madian, ke Baitul Lahmi, ke Bukit Tursina, baru ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ngaji sejarah biar ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Ibrahim, baru ke Baitul Maqdis. Begitu loh. Sehingga ketika nanti pulangnya, orang-orang kafir itu nanya, emang kamu tahu Nabi Musa? Tahu. Disebutkan oleh Nabi. Gini loh ciri-cirinya Nabi Musa. Orang kafir itu pada diem. Karena Nabi itu betul-betul oleh Allah dipertemukan dengan Nabi. Nah, gitu loh. Jadi tesnya itu nanti begitu. Tapi nanti setelah pulangnya dari Mi'raj. Berapa menit aku? Terus langsung aja. Jangan. Terus. Berapa menit Gus? Sampai pagi. Lanjutkan terus. Ah. Sampai Isra. Seperti apa? Belum ngantuk. Ini belum Apa ya? Ada hujan lagi. Lanjut. Hujan ya? Hujan. Alhamdulillah. Iya. Hah? Hujan itu nikmat. Hujan itu nikmat. Ingat ya, al-bala muwakkalun bil mantik. Awalnya bala itu ya karena ucapan.
Awalnya bala itu seringkali karena ucapan. Ketika orang tua ngomong, ini tolong yang sudah jadi orang tua lo ya, jangan dibiasain ngomong. Misal nih ketika hujan, terus anak-anaknya mau keluar, jangan hujan-hujanan nanti sakit. Lo malaikatnya bilang, amin. Sakit beneran lo itu. Jangan. Lo anak saya demam itu saya suruh sana nak hujan-hujanan, sembuh kamu. Lo beneran, istri saya ngomel-ngomel, udah ntar sembuh. Yuk hujan-hujanan pulangnya sehat. Lo nggak boleh nggak yakin, karena Allah yang bilang wa anzalna minas samai ma'an mubarakah, dan kami turunkan air dari langit yang mengandung keberkahan. Lo nggak yakin dosa lo yo. Angel mau jawab yang begini nih angel. Pokoknya punya dalil saya. Selanjutnya nyampe mana tadi? Oh ya, Nabi begitu beliau lagi santai-santai, lagi duduk-duduk di pelataran Ka'bah, akhirnya didatangi oleh dua malaikat. Waktu itu yang mendatangi adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mendatangi beliau sambil bawa sebaskom air. Beliau dibaringkan, dadanya dibelah, dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali. Apakah hatinya Nabi kotor? Oh enggak, bukan hatinya Nabi kotor, tapi karena beberapa musibah tentu ada perasaan-perasaan sedih, ada perasaan sesuatu itu ada. Nah itu dibersihkan dulu, setelah dibersihkan betul-betul siap menghadap kepada Allah, dikembalikan lagi, barulah Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mampir dulu ke daerah Yasrib. Nyampe di Yasrib, Nabi katanya Jibril alaihissalam, ya Muhammad inzil fasolli rokataini, turun dulu, sholat dulu 2 rakaat. Nabi sholat, selesai sholat Nabi nanya, wahai Jibril tempat apa ini? Oh ini Yasrib. Jibril nanya lagi, tahu nggak kamu tempat apa? Enggak, besok kamu bakal kesini kok tempatnya. Jadi tempat yang dikunjungi Nabi pertama adalah Yasrib. Selesai Yasrib, Nabi berangkat lagi menuju ke Bethlehem atau Baitul Lahmi, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Sama katanya Jibril, inzil fasolli rokataini, turun, sholat dulu 2 rakaat. Selesai sholat ngobrol lagi Nabi dengan Jibril. Selesai dari situ pindah ke Madian, turun lagi sholat 2 rakaat. Selesai turun lagi pindah ke Tursina, turun lagi sholat 2 rakaat. Selesai baru melakukan perjalanan ke Masjidil Baitul Maqdis. Sebutan Masjidil Aqsa disebut Masjidil Aqsa karena itu jadi tujuan akhir. Aqsa itu tujuan akhir, masjid tujuan akhir dari perjalanan Isra-nya Nabi. Kenapa? Itulah 2 kiblat utama, karena permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah jadikanlah keturunan-keturunanku sebagai kiblat dari umat manusia. Dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Baitul Maqdis tempat tinggalnya Nabi Ishak dikabulkan, Masjidil Haram tempat tinggalnya Nabi Ismail juga dikabulkan. Itulah makanya kita awalnya kiblatnya ke Baitul Maqdis, baru kemudian ke Masjidil Haram. Jadi sama-sama diturutin oleh Allah. Nyampe di Masjidil Aqsa, Nabi malaikat Jibril itu adzan. Selesai adzan, Nabi diajak sholat. Begitu Nabi takbir Allahu Akbar, tiba-tiba rame di belakang. Nabi lanjut sholat. Selesai sholat, Jibril nanya, ya Muhammad tahu nggak siapa yang ikut di belakangmu? Enggak. Itulah Allah perintahkan semua para nabi dan rasul untuk menjadi makmummu dan engkau yang menjadi imam. Itulah makanya dikatakan perjalanan Isra adalah pelantikan Nabi sebagai pimpinan nabi dan wah ini kebanyakan ngaji ntar. Jangan terus-terus haus. Lain enak kebul-kebul makan. Alhamdulillah. Hujan. Lanjut ya. Lanjut dari kalau udah selesai bilang loh ya. Jangan lama-lama. Enak aja sampai Mi'raj. Selesai di Masjidil Aqsa, Nabi naik Mi'raj.
Mi'raj ke langit. Cuman di tengah perjalanan itu Nabi diikuti oleh ifrit yang mau menghalangi Nabi untuk menghadap kepada Allah. Kan Nabi itu diikuti oleh api. Ketika itu Nabi nanya sama Jibril, wahai Jibril, siapa itu yang ngikutin kita? Katanya Jibril, itu ifrit. Mau ngapain? Dia mau mengganggu kita. Terus Nabi nanya, terus gimana? Jibril nanya, mau ndak kamu kuajarin kalimat yang kalau kamu baca maka ifrit itu tidak akan bisa ganggu lagi? Bala, iya. Akhirnya diajarkan oleh Nabi, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Lo nggak ada yang hafal juga. Wah, apa ya? Hah? Ini syariat, jasa. Tapi saya udah bawa, tenang aja, kita bagian. Begitu Nabi baca itu, ifrit itu kebakar langsung kebanting. Ayo lanjut perjalanan. Kalau ingat ya, kita ketika mau melakukan perjalanan suci ke masjid, setan itu ya ada aja. Entah bentuknya manusia, entah bentuknya jin, yuk ada aja yang gangguin ketika kita mau melakukan perjalanan. Dan dicontohkan oleh Nabi, kalau mau menghadap Allah, baca dulu perlindungan agar tidak diganggu sama setan. Itu loh. Mau ke masjid itu baca dulu, biar setan yang di jalan itu enggak ngikut. Loh, kita kadang-kadang setannya kita ajak sholat kok. Hah? Digandeng malah. Setan kok diajak sholat, payah. Dia ada yang nyautin saya, ya kan bagus Ustadz, setan diajak sholat sembarang. Lah iya kan, ini tapi ini guyonan yang sebenarnya nggak elok, guyonan begitu nggak elok. Kan Nabi bilang ketika shaf itu direnggangkan, maka setan akan berdiri di tengah-tengah kalian seperti anak domba. Jawaban orang, bagus kan setan ikutan sholat, sembarang. Oh ya, ada yang pintar-pintar begini nih, ruwet nih. Baik, dibaca, kalau ada teman yang hafal itu dibaca. Itu di banyak kitab hadis, di banyak kitab sejarah itu dikutip. Dua doa tadi itu karena dua doa yang luar biasa, itu makanya banyak dikutip. Dan saya ngafalin, saya baca. Selesai itu Nabi lanjut lagi perjalanan, beliau dipanggil oleh wanita tua. Tapi Nabi tidak noleh. Ya, tidak noleh. Nabi nanya sama Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Jawaban Nabi, oh itu adalah gambaran dari dunia. Untung engkau tidak noleh. Kalau saja engkau noleh, maka umatmu akan banyak yang noleh ke dunia. Nggak begitu peduli dengan panggilan dari Allah. Saya cuman kebayang begini, lo Nabi nggak noleh aja, umatnya masih banyak yang noleh, apalagi Nabi noleh. Loh ya, kalau misal adzan, ada adzan terus panggilan duit, pilih mana nih? Duit dulu, karena waktu sholat masih panjang, sembarang. Nakalan. Itu Nabi nggak noleh aja, umatnya banyak yang kena loh ya. Apalagi Nabi noleh, ya Allah. Tapi syukur luar biasa ya Nabi kita itu, beliau betul-betul menyelamatkan umatnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Selanjutnya tak persingkat aja. Selanjutnya lah, naik ke langit. Ya walaupun di langit 1, 2, 3, 4 sampai langit ke-7 itu semuanya ada dialog. Karena ketika Nabi mau masuk ke langit pertama, itu dicegat dulu sama malaikat. Jibril pamit dulu, izin dulu. Pertanyaan malaikat itu mesti sama. Di setiap langit itu mesti pertanyaan sama. Apakah Muhammad itu sudah diutus? Itu mesti. Karena memang mau masuk ke setiap langit itu ya ada penjaganya. Di Nabi naik, langit 1 ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Kenapa mereka setingkat? Karena mereka sepupuan. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sepupu beda ibu. Ya. Naik lagi ke langit ketiga, naik lagi ke langit 4 sampai ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman yang paling berkesan adalah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di langit yang kelima. Itu cerita di dalam kitab sejarah ya, yang banyak diceritakan bagaimana perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa berkesan? Karena ketika Nabi lewat, Nabi Musa itu langsung ngomel. Nabi-nabi yang lain ya anteng aja dilewati, ya sudah selesai. Giliran Nabi Musa dilewatin ngomel. Jawabannya Nabi Musa, anak kecil baru kemarin sore udah nyalip.
Nabi itu nanya sama Jibril, Jibril itu dia kenapa? Ya begitu kerjaannya Nabi Musa, sering protes sama Allah tapi Allah seneng. Sering protes tapi Allah seneng. Justru karena protesnya Nabi Musa, sholat kita jadi 5 kali bukan 50 kali. Syukur apa enggak? Ya, jangan salahin yang ngomel, tenang aja gitu. Itu Nabi Musa protesnya begitu, dan saya pun sering protes sama Allah, beneran, saya sering protes. Saya itu paling nggak terima, salah satunya, mohon maaf, ya kalau teman-teman terima ya nggak apa-apa. Saya sering protes, ya Allah, kok bisa orang bodoh jadi wali, itu saya nggak terima. Lu beneran saya nggak terima. Kok bisa? Nggak pernah ngaji, nggak pernah nggak pernah ikut majelisan, nggak pernah ikut dikiran, kok tiba-tiba sakti, itu saya nggak terima. Lu apa perannya dia? Ya kan mending orang yang aktif atau orang yang sering ngaji atau sering majelisan, sering kumpul atau banyak punya skill, ya itu aja angkat derajatnya kan keren. Lu kalau orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain derajat diangkat derajatnya? Saya protes begitu. Boleh enggak ya begitu? Boleh, kan bener itu. Lu Nabi Musa itu pernah protes di zamannya ketika ketika kan Nabi Musa itu ngajak pengawal 70 orang naik ke Bukit Tursina. Nabi Musa bertemu dengan Allah, begitu turun umatnya nanya, Musa kamu ngapain di atas? Ketemu Allah. Lu umatnya protes, enak aja begitu kamu ketemu Allah terus kita diajak pulang. Ya nggak bisa, kami pun ingin ketemu Allah. Yang 70 itu disambar petir mati semuanya. Lu Nabi Musa itu ngomel, apa tuh liku Nabi ma fa'ala sufaha. Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan gara-gara yang ngomong itu orang bodoh? Jangan gitu loh. Anggap aja yang bodoh itu, yang ngomong itu orang bodoh, udah nggak usah didengerin. Masa gara-gara itu aja engkau marah? Udah biarin. Ayo dihidupkan lagi. Begitu dihidupkan yang 70 ditanya lagi, gimana mau ketemu Allah? Enggak, kapok. itu luar biasa ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Terus naik terus sampai ke ya kalau diceritain satu persatu kan kebanyakan hikmahnya. Jangan kebanyakan hikmah malah berat nanti. Nyampe lah ke Sidratil Muntaha. Tetapi Sidratil Muntaha bukan tempatnya Nabi bertemu dengan Allah, tapi tempat perpisahan antara Nabi dengan Jibril alaihi salam. Gitu ya. Karena Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampai sinilah batas aku bisa mengantarmu. Katanya Nabi, lo Jibril jangan tinggalkan aku sendirian. Nah, coba cek di kitab Kasyifatus saja. Nabi ketika itu ngotot mengajak Jibril, ayo jangan biarin aku sendiri. Katanya Jibril, lo enggak, kalau aku maju aku akan kebakar. Enggak apa-apa, ayo sama aku. Jibril maju baru setengah langkah, kakinya naik, Jibril itu langsung mengecil. Di kitab Kasyifatus saja dibilang kayak burung usfur. Kata Jibril, ini kalau aku maju habis aku. Kalau aku maju habis aku. Ayo dilepas sama Nabi, ya sudahlah. Ayo Jibril itu mundur lagi. Jibril mundur lagi. Ayo dia turun. Nah, disitulah yang dikatakan Nabi melihat sosok Jibril dengan sosok yang sebenarnya, yang disebut di surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ketemu, turun Jibril, Nabi langsung melanjutkan perjalanan ke mahallul khitab, bertemu dengan Allah. Salamnya yang unik di situ. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, beliau langsung mengucapkan salam, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pertanyaannya, kapan kita mengucap salam sama Allah? Tuh, nggak pernah kan? Hah? Ini sekedar nanya loh ya, sekedar nanya. Kita kan ke masjid, kita tahu masjid itu adalah rumah Allah. Masuk salam enggak? Bertamu ke rumah Allah salam enggak? Lu nggak dijawab, wah payah ini. Hah? Lu langsung nyelonong duduk gitu ya, enak aja melarang gitu. Terus langsung aja Allah maafkan dulu tali abu aba rahmatika. Kalau saya tuan rumah ini apa-apaan datang langsung minta, nggak salam nggak apa. Kamu siapa gitu loh. Makanya akhirnya Nabi bilang, ketika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukum masjid, ketika kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu sebagai pamit, tapi sebelumnya salam dulu, enak aja. Masa iya langsung nyelonong duduk, tamu apaan yang begitu? Enggak begitu.
terus gimana salamnya di sana belajar, masa iya mengucapkan assalamualaikum. Ya ada kalau teman-teman baca di kitab Khosais li Ummatil Muhammadiyah, ada sahabat yang mengucapkan assalam kepada Allah. Tapi kata Nabi gimana? La taqulu assalam ala Allah li'annahu huwas salam. Jangan ucapkan salam kepada Allah karena Allah itu adalah yang maha salam, tapi ucapkanlah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada di kitab itu Khosais li Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umat Muhammadiyah. Karangannya Sayyid siapa? Gurunya Ki Zain. Nah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pernah ngaji kitab itu? Enggak juga? Belum. Terus di sini pernah hatam kitab apa ya? Baru mau hatam. Oh, baru. Kita Wah, itu kitab-kitab keren, teman-teman harus baca beneran. Saya rekomendasi harus baca. Saya itu banyak belajar di kitab Khosais li Ummatil Muhammadiyah. Itu saya banyak belajar di kitab itu kitab luar biasa. Selesai ya, Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dilalah Allah langsung jawab dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita ucapkan assalamu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, maka Allah pun langsung menjawab salam kita. Cuman sayangnya kalau nggak sholat nggak bakal kita baca. Iya kan? Nah, iyalah. Kalau nggak sholat nggak bakal dibaca. Kenapa begitu? Ya karena begitu. Gimana? Wah, ya. Dilalahnya Nabi ketika mendapatkan salam dari Allah, salam itu dibagikan oleh Nabi dengan jawaban assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan dari perjumpaan itu di kitab Kasyifatus saja, Allah ciptakan di surga burung yang namanya burung tahiyat. Ketika orang yang sholat mengucap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, mengucapkan tahiyat, maka burung itu akan menyelam di sungai sholawat. Kemudian burung itu naik, dari tetesan sayapnya itu akan diciptakan malaikat oleh Allah, tugasnya baca istighfar untuk orang yang baca tahiyat. Loh, makanya saya jarang baca istighfar karena sudah diwakilin sama burung-burung di surga. Wah, gaya. Hah? Kaya diterima. Gaya. Hah? Susah rawon. Ya, tapi karena saya termasuk orang yang berkeyakinan sholat itu selalu diterima oleh Allah. Saya termasuk orang yang berkeyakinan itu. Saya orang yang jauh dari pemikiran harus waspada antara diterima atau tidak. Saya tidak pernah mau berpikir begitu. Saya termasuk orang yang selalu yakin sholat itu pasti diterima. Kenapa begitu? Biar bagaimanapun dikatakan khusyuk atau tidak, yang namanya gerakan sholat itu adalah kebaikan. Tidak mungkin sesuatu yang baik, yang dasarnya hidayah Allah, dasarnya taufik dari Allah, nggak diterima sama Allah. Nggak mungkin. Pasti diterima oleh Allah. Kalau saya berkeyakinan saya begitu. Lo yang repot itu kalau urusan sama manusia. Memang kalau manusia nuntutnya sempurna, Allah enggak. Kenapa Allah enggak nuntut sempurna? Ketika sahabat protes kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sahabat itu protes sama Nabi, ya Rasulullah, kalau fisik kami dihisab itu enggak apa-apa, kami bisa kendalikan, tapi kalau batin kami dihisab oleh Allah lah itu agak masalah. Lu mengendalikan hati itu kan enggak gampang. Lu 5 menit pikiran dan hati kendalikan angel, apalagi pas sholat. Siapa yang ngendalin? Ayo. Tiba-tiba ketika sholat ingat utang, ingat barang hilang, ingat macam-macam kan? Dikendalikan bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Apa jawaban dari Allah? Ketika mereka protes, dikatakan oleh Nabi, apakah kalian mau seperti orang Yahudi dan Nasrani? Ketika dapat perintah, mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak mau. Tidak boleh. Cukup katakan sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taati.
Ya kalau salah dikit, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Lo itu diajarin sama Allah. Makanya sering-sering baca itu, sami'na wa ata'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, salah-salah dikit ya mohon dimaklumi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lu sering-sering baca itu. Saya setiap malam baca itu. Ya di sini kalau nggak tahlilan nggak baca, itu kan masalah lagi itu Pak Yo. Itu doa keren loh itu. Kita minta, ya Allah, seharian tadi saya sudah melakukan amal, saya sudah beraktivitas, saya sudah beribadah semaksimal mungkin. Ya kalaupun ada yang salah mohon dimaafkan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa kita katakan begitu? Karena begini, awalnya sholat itu 50, begitu turun tawar karena dianjurkan sama Nabi Musa, dari 50 turun jadi 5. Loh, ini apa-apaan dari 50? Kalau nawarnya separuh masih mending. Dari 50 nawarnya ke 5. Loh, kalau sudah nawarnya kebanyakan, mbok yo jangan dalam pelaksanaan masih nawar lagi. Boleh nyicil nggak? Boleh telat nggak? Lo kan masalah itu. Dari 50 loh ya, ke 5. Dan itu luar biasanya Allah diizinkan ya, dari 50 jadi 5. Padahal kita terbiasa sholat satu hari satu malam, kita itu biasa 50 kali 50 rakaat ya, kita biasa. Hitung aja, tarawih 23. Masih 23? Oh masih. Tarawih 23, sholat fardu 17, berapa jadinya? 40 kan, tambah qobliyah ba'diyah 50, lo mampu. Siapa bilang tidak mampu? Lo ketika itu Nabi Musa bilang, Muhammad umatku yang kuat-kuat aja nggak mampu, apalagi umatmu yang lemah. Lo enak aja, kita mampu, asal cepat. Lo mampu lo, kita 50. Lo besok kita bilang begitu kita melakukan 50 ya, besok itu kita bisa berbangga di hadapan Allah, ya Allah kami mampu. Tapi sebulan, jangan setahun, sebulan. Ya, tapi kan minimal kita mampu, gitu loh. Dan harus bangga melakukan itu harus bangga. Jadi begitu selesai melakukan sholat, ya sudah turun. Makanya sholat itu dikatakan oleh-oleh atau dikatakan hadiah dari Allah. Kenapa dikatakan hadiah? Karena sebelumnya di surat Al-Muzammil kita sholat itu hanya satu kali. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalil. Kita lakukan sholat itu hanya malam. Tapi setelah Mi'raj, kesannya kayak Allah bilang, kapanpun kamu perlu, kapanpun kamu butuh, datang kepadaku, menghadap kepadaku dan minta kepadaku. Dulu menghadap satu kali, sekarang 6 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya plus witir. 6, kita dapat 6 kali. Boleh menghadap kepada Allah. Makanya dikatakan oleh-oleh. Padahal waktu itu kan Nabi Musa minta kepada Nabi, ya Muhammad 5 kali itu berat, tawar lagi. Untung Nabi nggak mau. Lu coba mau? Jadi berapa itu? Hah? 3. Lu Nabi ndak nawar aja, kadang-kadang kita sholatnya 3 kali. Lu kalau zuhur asar dijamak kan jadi 3 kali. Subuhnya sendiri, zuhur asar dijamak, maghrib isya dijamak, jadi 3 kan? Lah iya. Itu aja kalau gak dikosor. Lu jamak kosor lagi. Aduh. Saya termasuk orang yang agak males jamak atau jamak kosor, saya agak males. Nah, istirahat sebentar sholat cuma 5 menit ini kok ya. Ngapain sih? Selesai ya Nabi pulang. Akhirnya Nabi melanjutkan dakwahnya kembali. Nah, oleh-olehnya yaitu sholat. Nifani fillah rahimakumullah, karena sholat itu menjadi hal yang luar biasa, maka sebisa mungkin lakukan sholat dengan sesempurna mungkin. Kalaupun nggak bisa, ya minimal kita berusaha. Gimana caranya? Nikmati sholatnya. Gimana cara menikmati sholatnya? Bawa masalahnya. Sholat itu bawa masalah, jangan nggak bawa masalah, percuma. Ya dia tinggal bilang lagi sholat, misal imamnya nggak enak, ya tinggal bilang, ya Allah imamnya kok kayak gini. Lu yang penting kan ngadunya sama Allah.
Boleh enggak? Lo boleh, yang penting ngadunya sama Allah. Kalau ngomel baru enggak boleh. Apes kok imam begini, lo salah. Ya Allah, imamnya kayak gini, ya Allah, boleh dikasih hidayah biar mau ngaji lagi, biar mau belajar lagi, biar lebih fasih lagi, biar enak apa ngimamin. Sekalian ngadu sama Allah. Lo khusyuk itu ya begitu. Hah? Khusyuk gimana? Ya khusyuk begitu. Khusyuk itu bukan lupa semuanya, enggak. Ya, khusyuk itu bukan lupa segalanya, enggak. Khusyuk itu justru sadar akan keberadaannya, itu khusyuk. Karena Nabi nyontohin begitu. Ketika Nabi sholat, di belakang ada orang nangis, Nabi mempercepat sholatnya. Begitu selesai sholat, sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tuh mempercepat sholat? Katanya Nabi, gimana? Oh, di belakang ada anak kecil yang menangis. Aku kasihan dengan orang tuanya, takut terganggu dengan sholatnya, makanya aku percepat sholatnya. Dan sholat terbaik adalah sholatnya Nabi. Dan begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Tuh kan, itu khusyuk versi saya. Makanya khusyuk itu lebih gampang. Yang sulit itu tidak khusyuk, karena harus mengosongkan pikiran. Wah, angel itu. Saya enggak, mending saya banyak pikiran daripada enggak mikir. Kecuali kalau teman-teman bisa enggak mikir, enggak apa-apa. Oke, kesimpulan itu begini. Kesimpulannya, ketika Allah kangen sama kita, dan ketika Allah mau menaikkan derajat kita, ketika Allah mau mengangkat derajat kita ke sisinya, maka Allah akan berikan kita musibah, Allah akan berikan kita ujian, dan Allah akan jauhkan kita dari orang-orang yang bisa membuat kita tergantung kepada mereka. Kenapa? Agar kita hanya betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita betul-betul bergantung kepada Allah, maka Allah akan panggil sini. Tetapi ketika kita bergantung kepada orang lain, maka Allah akan bilang, sana, minta tolong sama orang yang kamu gantungin mereka, sana. Jadi belajar gimana caranya kita hanya bergantung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi ndak gampang. Gitu ya. Karena ya namanya dapat musibah, ya siapa bilang enak? Kalau ngelihatnya itu sebagai musibah. Tapi kalau dilihat sebagai latihan dari Allah, ujian dari Allah, pendidikan dari Allah, maka insya Allah kita akan bisa menikmatinya. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Makanya belajar katakan alhamdulillah. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin sampai-sampai, tapi ini nggak bisa diikutin loh ya, walaupun hadisnya sahih, beneran hadisnya sahih. Sampai ketika ada orang meninggal, maka ucapan pertama apa? Alhamdulillah. Cek di kitab Riyadhus Shalihin. Tapi jangan jangan depan orangnya. Karena ya Allah bilang begitu kok. Ketika ada orang meninggal, Allah utus malaikat, terus Allah bilang sama malaikat, coba lihat bagaimana keluarganya. Begitu malaikat itu pulang, Allah nanya, apa yang dikatakan oleh keluarganya? Ya Allah, mereka mengatakan alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa jawaban Allah? Buatkan mereka rumah di surga dan beri nama Baitul Hamdi. Oh. Tapi kan tidak enak ketika ada keluarga atau orang meninggal kita ucapkan waduh. Oh, nyari ribut ngawur itu. Terus langsung aja lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak usah sosokan gaya, nggak salah. Tapi jangan. Yang penting ya. Ya, yang bisa diikutin ya ikutin, yang enggak ya sudah. Tetapi ya Isra dan Mi'raj itu ya perjalanan belajar, perjalanan pelantikan dan perjalanan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa, enggak. Nah, kita pun akan mengalami hal yang seperti itu. Kita diperjalankan oleh Allah, kita dipertemukan dengan orang-orang, kita dipertemukan dengan kejadian, kita dipertemukan dengan situasi dan kondisi, agar kita terus-menerus ngaji linuriyahu min ayatina, agar mereka bisa melihat tanda-tanda kekuasaan kami. Itulah ya. Jadi kita saksikan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah kita saksikan, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh udah lebih 1 jam. Berapa jam?
Dah ya, kebanyakan tunggu sedikit. Saya kebanyakan tadi ngomongnya. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah, itu udah kebanyakan yang saya sampaikan dari Isra Mi'raj, walaupun itu baru sedikit dari hikmah Isra Mi'raj, tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngaji dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berkhidmah kepada agama, kita berkhidmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita berkhidmah kepada guru-guru kita yang semuanya berguru langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.